وعلى عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام سلاما تسليما. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan berbagai nikmat, dan yang telah menurunkan syariat bagi kita dengan syariat yang mulia, syariat yang penuh dengan kasih sayang dan perbuatan ihsan, serta mengutus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan agama ini dan menyempurnakan akhlak-akhlak mulia yang ada pada manusia. Maka di antara bentuk kesempurnaan akhlak yang dibawa oleh syariat Islam yang mulia ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama mukmin secara umum dan terhadap orang-orang yang membutuhkan kasih sayang orang lain secara khusus, baik dari kalangan para du'afa, fuqara, masakin, dan juga anak-anak yatim, serta anak-anak perempuan yang pada umumnya mereka ini adalah orang-orang yang membutuhkan kasih sayang lebih dikarenakan kondisi mereka, dikarenakan kehilangan orang yang memberikan kasih sayangnya, seperti pada apa yang dialami oleh anak-anak yatim. Oleh karena itu, di antara bentuk akhlak yang diperintahkan dan dianjurkan di dalam syariat Islam yang mulia ini adalah mulaqafatul yatim, bersikap lembut, bersikap kasih sayang, dan memberikan perhatian kepada anak yatim. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan bab yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang berjudul Babu mulatafatil yatimi wal yatama wasairil dha'afah wal masakin wal munkasirin wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim wat tawaddu'i ma'ahum wa khafdil janahi lahum. Bab perintah untuk bersikap lembut, berkasih sayang, berbuat ihsan, tawadhu, serta merendahkan hati kepada anak yatim, anak-anak perempuan, orang-orang miskin, dan juga orang-orang yang mereka sedang ditimpa duka dikarenakan kehilangan apa yang mereka cintai. Sampai pada hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, hadis ketiga di dalam bab ini. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang mengasuh anak yatim kelak di surga seperti ini. Seperti ini yaitu beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Hakada. Kemudian beliau berikan jarak antara keduanya, mengisyaratkan betapa dekatnya, karena antara jari telunjuk dengan jari tengah tidak ada jari lain. Setelah jari telunjuk, maka di sampingnya langsung berdampingan dengan jari tengah. Dari segi panjangnya pun tidak terlalu jauh berbedanya, menunjukkan atau mengisyaratkan tentang kedekatan kedudukan orang yang melakukan hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Maka ini merupakan sebuah
keutamaan yang besar, sebuah keutamaan yang didapatkan oleh orang yang melakukan kafalatul yatim, mengasuh anak yatim. Kenapa bisa sampai demikian? Kenapa pahalanya begitu besar? Sampai-sampai Nabi SAW mengabarkan kedudukannya itu sangat dekat dengan Nabi SAW kelak di surga. Ana wa kafirul yatimi kahataini. Karena orang ini dia berbuat ihsan kepada orang yang sangat membutuhkan perbuatan ihsan. Yang dimana Nabi SAW adalah Nabi rahmat, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka orang yang dia pun memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang membutuhkan, maka dia pun memegang peran di dalam hal ini. Maka dia memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang besar. Dan Nabi SAW menyebutkan hal ini bagi orang yang melakukan kafalah bagi anak yatim. Apa itu al-kafalah? Al-kafalah disebutkan oleh para ulama adalah al-qiyamu bi masalihi fi dunyahu fi dinihi wa dunyah. Yang dimaksud dengan kafalah, yang dimaksud dengan pengasuhan di sini bukan hanya sekedar memberikan harta, bukan hanya sekedar mengundang makan. Apa yang dimaksud al-kafalah di sini adalah ketika dia mengasuh dengan memberikan segala apa yang dibutuhkan, baik kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaninya. Kebutuhan jasmaninya seperti makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dia yang mengasuhnya. Baik itu dari harta anak yatim itu sendiri, kalau anak yatim itu memiliki peninggalan harta warisan, maupun harta pribadinya yang dia berikan kepada anak yatim, yang dia nafkahkan kepada anak yatim tersebut. Maka ini makna dari kafalah dalam urusan kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu dia pun di dalam pengasuhannya dia memberikan tarbiyah, dia memberikan ta'dib, pendidikan, dia mengarahkannya agar menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna kafalah yang dijelaskan oleh para ulama. Maka kafalah itu tidak sebatas kepada memberikan kebutuhan jasmaninya saja, atau bahkan hanya memberikan dia sumbangan tanpa memperhatikan hal-hal kesehariannya. Tidak demikian. Jadi maksud kafalah di sini adalah al-qiyamu bi masalihi fid dini wad dunya. Ketika seorang dia memperhatikannya, mengurusnya dalam urusan maslahat agamanya maupun maslahat dunia. Maka di mana al-kafalah? Maka pahalanya begitu besar. Karena tentunya dia akan mencurahkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk bisa mendidik anak tersebut, untuk bisa mengatur anak tersebut. Ibarat seorang dia mau mendidik anaknya, membesarkan anaknya, menterbiah anaknya, maka pahalanya begitu besar. Nabi SAW menyajikan kedudukannya dengan Nabi SAW adalah sangat dekat. Kahatai, yaitu antara jari telunjuk dengan jari tengah. Dan ini pun tidak terbatas pada anak yatim dari kalangan kerabatnya saja. Ini mencakup anak yatim meskipun dari orang lain. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang berikutnya yang menjelaskan hal ini, di mana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang mengkafalah, mengasuh anak yatim, baik anak yatim tersebut adalah anak yatimnya, maksudnya anak yatimnya ada dari kalangan kerabatnya, entah dari suaminya kalau yang mengasuh adalah ibunya, entah dari saudaranya, entah mungkin anak pamannya atau kerabat-kerabat lainnya.
au li ghairihi, atau anak yatimnya orang lain yang bukan dari kerabatnya, atau anak yang bahkan tidak diketahui nasabnya, yang dimana tidak ada bapaknya, maka yang seperti itu pun termasuk anak yatim yang kita diperintahkan untuk mengasuhnya. Maka dengan riwayat yang kedua ini, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya mengasuh anak yatim tersebut tidak sebatas pada anak yatim dari kalangan kerabatnya, namun juga mencakup anak yatim baik itu dari kalangan keluarganya ataupun bukan keluarganya. Bahkan kalau seandainya anak yatim tersebut adalah anak yatim dari kalangan orang-orang kafir, tidak ada bapaknya yang mengasuhnya, maka tidak mengapa seorang kemudian dia mengasuhnya. Bahkan mungkin itu akan bisa menjadi sebab dia mendapatkan hidayah dalam Islam. Ketika tidak ada orang yang mengasuhnya dari kalangan keluarganya, maka ada kaum muslimin yang kemudian mereka berusaha untuk mengasuhnya, menjadikan dia, mendampinginya terus, kemudian mendakwahkannya, mengajaknya, membesarkannya, mendidiknya hingga kemudian dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sebuah sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan menjadikan Allah Subhanahu tersebut mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, makna al-yatim di sini adalah anak yatim yang cukup umum, baik dari kalangan anak yatim keluarganya maupun bukan keluarganya, maupun dari kalangan kaum muslimin maupun dari kalangan di luar kaum muslimin. Maka merupakan keutamaan yang besar. Kemudian para ulama juga menjelaskan yang dimaksud dengan al-yatim, anak yatim di sini adalah anak kecil yang belum mencapai usia balik namun bapaknya meninggal. Itu makna dari anak yatim. Sehingga telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya definisi dari yatim. Adapun ketika anak tersebut sudah mencapai usia balik, maka itu tidak disilahkan yatim di kalangan para ulama. Sehingga keutamaan kafalah di sini berlaku bagi orang yang mengasuh anak yang dia belum balik dan bapaknya sudah meninggal. Hal ini sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yutma ba'da hulm. Tidak ada keyatiman, tidak ada istilah keyatiman ketika anak tersebut sudah mencapai usia balik. Namun bukan berarti kemudian kita tidak diperintahkan untuk berbuat ihsan. Karena ada perintah lain yang dimana ketika seorang dia melihat ada orang yang membutuhkan, tentunya anak yang belum balik, ataupun kalau anak yatim itu sudah balik, usianya pun belum memiliki kecakapan untuk bisa mengatur dirinya sendiri, untuk bisa mengelola hartanya sendiri, maka terus diperintahkan untuk mengasuhnya. Namun para ulama menjelaskan keutamaan yang masuk dalam hadis ini adalah ketika keutamaan tersebut, ketika hal tersebut dilakukan ketika anak itu sebelum usia balik. Kenapa sebelum usia balik? Karena sebelum usia balik adalah dia persiapan untuk bisa mencapai usia balik, yang dimana ketika mencapai usia balik maka dia telah dibebankan kewajiban-kewajiban syariat. Maka orang tua yang mengasuhnya dia pun diperintahkan untuk membekalinya agar menjadi seorang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika telah mencapai usia balik. Maka penting bagi orang yang mereka mengasuh anak yatim untuk memperhatikan hal ini. Tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmaninya, namun juga harus memenuhi kebutuhan rohaninya terlebih sebelum mereka mencapai usia balik. Maka dari dua hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di sini menjelaskan tentang keutamaan kafalatul yatim, yaitu mengasuh anak yatim, dan bahwasanya anak yatim yang dimaksud di sini tentunya mencakup atau memiliki makna yang umum, baik anak yatim tersebut adalah anak yatim dari keluarganya maupun anak yatim yang bukan berasal dari keluarganya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskin alladhi tarudduhu tamratu wa tamratan wala luqmatu wa luqmatan, innamal miskin alladhi yata'affaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang yang miskin, yaitu bukanlah orang miskin itu orang yang
ketika sudah diberikan 1-2 biji tamar, sudah 2 biji kurma, dia sudah pergi. Atau sesuap 2 suap kemudian pergi. Namun seorang yang miskin adalah seorang yang dia menjaga diri dari meminta-minta. Apa maksudnya? Nabi SAW bersabda, bukanlah orang miskin orang yang dia meminta-minta kemudian pergi kalau sudah diberikan 1-2 biji kurma atau sesuap 2 suap. Namun orang miskin adalah orang yang dia jaga diri dari minta-minta, dia tidak minta-minta. Tentunya kita mengetahui bahwasanya Allah SWT dan Rasul yang memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada orang-orang miskin, berbuat ihsan kepada orang-orang miskin. Karena orang miskin adalah orang yang tidak mendapati kecukupan hidupnya. Orang yang apa yang dia miliki atau apa yang dia hasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu definisi dari orang miskin. Dan orang miskin ada yang mereka berusaha untuk terus menjaga kemuliaan dirinya agar tidak meminta-minta kepada manusia, meskipun kondisi mereka itu sangat membutuhkan. Namun ada yang sebaliknya, ada orang miskin yang justru kemiskinannya tersebut menjadikan dia malas untuk bekerja, malas untuk mencari penghasilannya sendiri, sehingga dia hanya menyandarkan dirinya atau hanya menggantungkan dirinya kepada uluran kebaikan dari tangan orang lain. Dia terus meminta, dan tidak ada habis-habisnya dia minta, sepanjang hidupnya meminta. Kedua-duanya sama-sama miskin. Ada lagi yang dia berpura-pura miskin. Nah, Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada orang yang dia ini masuk dalam kategori miskin. Dan biasanya orang itu akan melihat orang itu dari kemiskinannya dari bagaimana dia menampakkan dirinya. Terkadang ketika orang miskin tersebut dia menjaga diri dari tidak minta-minta, orang akan mengabaikannya karena menganggap dia sudah bercukupan. Padahal kondisi dia bahkan sama dengan orang yang minta-minta atau bahkan lebih parah. Maka Nabi SAW di dalam hadis ini mengingatkan kepada kita agar berikanlah perhatianmu kepada orang-orang yang mereka itu benar-benar dalam kondisi miskin, namun mereka berusaha menjaga diri dari meminta-minta. Maka maksud dari hadis ini, laisal miskin, maksudnya bukanlah orang miskin yang layak untuk benar-benar diperhatikan, melainkan orang miskin yang apa? Orang miskin yang dia memang benar-benar miskin, namun dia berusaha untuk menjaga dirinya dari meminta-minta. Ini harus lebih diperhatikan. Dalam artian kita pun harus melihat kepada kondisi mereka, kepada kaum muslimin. Kita harus saling melihat bagaimana kondisi kaum muslimin. Ketika kita tahu ada orang yang dia membutuhkan, dan ternyata dia tidak pernah menampakkan dirinya membutuhkan, maka orang yang seperti itu tentunya kita pun harus memberikan bantuan kepada dia. Jangan hanya memberikan bantuan itu menunggu orang datang, nunggu orang meminta-minta. Jangan. Kita yang memperhatikan mereka, kita yang melihat kondisi mereka. Kita lihat orang ini kok kelihatannya kondisinya membutuhkan, dan dia tidak pernah meminta-minta, maka kita coba cek. Kalau ternyata dia adalah orang miskin, maka dia adalah orang yang sangat layak untuk diberikan bantuan. Karena Nabi SAW bersabda, laisal miskin alladzi tarudduhu luqmatan tamratu aw tamratan aw luqmatan aw luqmatan. Walakin miskin, namun seorang miskin yang benar-benar layak untuk diperhatikan adalah seorang miskin yang dia yata'affaf, yang dia menjaga diri dari minta-minta. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, beliau selalu bersabda, la miskin alladzi yatufu 'alan nas. Bukanlah orang miskin yang benar-benar
layak untuk diperhatikan adalah orang miskin yang dia pulang setelah mendapatkan satu suap ataupun 2 suap makanan, ataupun 1 biji tamar atau 2 biji tamar. Walakinnal miskin, namun orang miskin yang benar-benar layak kita perhatikan adalah seorang yang la yajidu ghinan yughni, tidak mendapati kecukupan hidupnya, wala yuftanu lahu fayatasaddaq alaihi, dan orang-orang tidak terbesit bahwasanya orang ini adalah orang miskin, wala yaqumu fayasalun nas, dan orang ini pun ternyata tidak meminta kepada manusia, maka dia adalah orang yang layak untuk diberikan bantuan. Yang menunjukkan tentang pentingnya berikan perhatian kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, dan kita berusaha untuk mengetahui kondisi-kondisi mereka. Kalau ternyata mereka orang yang membutuhkan, meskipun mereka tidak minta, kita berikan bantuan, karena ada kalanya orang itu memang butuh, namun dia menjaga kemuliaan dirinya. Karena Nabi SAW melarang seorang untuk meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yawmal qiyamati wa laysa fi wajhihi mushatu lahmin." Orang yang terus meminta-minta, maka kelak pada hari kiamat dia akan datang tanpa memiliki daging di wajahnya. Orang yang hidupnya terus meminta-minta kepada orang lain, dia tidak mau untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja dengan kedua tangannya sendiri, maunya meminta saja. Maka yang seperti ini, orang ini mendapatkan ancaman bahwasanya kelak di hari kiamat dia akan datang tanpa memiliki daging di wajahnya. Kenapa? Karena sebagaimana di dunia dia tidak malu untuk meminta, maka kelak Allah SWT akan tampakkan dia orang yang tidak memiliki wajah, seperti orang yang tidak memiliki malu. Dia minta-minta. Karena minta-minta ini hukumnya adalah haram. Minta ini hukumnya adalah haram, kecuali bagi 3 orang. Dengan Rasulullah sebutkan mengatakan kepada Qabisah, wahai Qabisah, sungguhnya tidak halal bagi seorang itu meminta harta orang lain. Meminta tidak boleh, kecuali bagi 3. Yang pertama adalah seorang yang dia tahammala hamalatan, orang yang dia menanggung hutang, baik hutang tersebut dikarenakan hutang untuk mendamaikan 2 kelompok orang, maupun hutang yang membelit dirinya dikarenakan memang kebutuhannya. Ini orang yang berhak untuk meminta-minta. Namun bukan orang yang dia terbelit hutang karena kesengajaannya untuk menumpuk-numpuk hutang, bukan. Ada orang dia tidak minta-minta tapi meminjam uang, tapi tidak dibayar-bayar juga. Nanti ketika sudah menumpuk, barulah kemudian dia beralasan, saya ini orang yang terbelit hutang. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk menjaga kemuliaan diri. Kalau memang kita tidak dalam kondisi yang sangat terdesak harus meminta pinjaman atau berhutang pada orang, tidak boleh. Karena hutang ini pun tentunya menjadi sesuatu yang akan menghalangi seorang mendapatkan halal ketika dia tidak membayarnya hingga dia meninggal. Karena Nabi SAW tidak mensolatkan seorang yang dia meninggal dalam keadaan masih terbelit hutang. Maka yang pertama adalah yang hal baginya minta-minta orang yang memang dia menanggung hutang. Menanggung hutang dimaksud imma hutang orang lain dikarenakan dia harus mendamaikan orang lain dan dia berkomitmen untuk membayarkan dalam bentuk membayar sejumlah uang, atau hutang yang memang menjadi dirinya yang memang dia lakukan karena sebuah kondisi yang mengharuskan dia untuk berhutang, dan itu pun sebatas hutangnya terlunasi hatta yudrika, sampai dia memenuhi hutang. Kalau sudah tidak boleh meminta-minta lagi. Yang kedua, rajulun ijtahatul jaihah, seorang yang dia ditimpa musibah, bencana yang menghabiskan hartanya, menghabiskan apa yang bisa menjadi modal untuk usahanya, sehingga dia tidak ada modal lagi. Maka dia berhak atau dia boleh untuk meminta-minta sebatas apa? Sebatas dia bisa membangun kembali lagi ekonominya, kemudian mandiri lagi.
Lebih dari itu maka haram lagi baginya. Yang ketiga adalah seorang yang dia memang kondisinya miskin, fakir, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, entah karena kekurangan yang ada pada dia, atau karena tidak mampunya dia untuk memenuhi nafkahnya setelah dia berusaha tentunya. Maka orang yang demikian barulah halal baginya untuk meminta-minta. Adapun selain dari itu maka halal. Dan misalnya adapun selain dari itu fasuhtun, selain dari itu adalah sohat, harta haram yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Maka di sini menunjukkan tentang haramnya bagi seorang untuk meminta-minta. Dan sekarang ini sangat disayangkan orang yang mereka bermudah-mudahan di dalam meminta-minta, menjadikan alasan kondisi ekonomi yang sulit menjadikan mereka mudah minta-minta, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah pekerjaan. Bahkan bukan dari kalangan orang-orang yang sulitan saja. Orang-orang yang mereka terlihat segar bugar masih sanggup untuk kerja, bahkan mereka mengajak orang lain untuk ikut minta-minta yang seperti ini, mereka terancam dengan apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi, dia akan datang kelak pada hari kiamat dan tidak ada daging pada wajahnya. Maka seperti ini perlu kita ajarkan kaum muslimin, perlu kita sadarkan kaum muslimin agar mereka menjaga kemuliaan diri dengan menahan diri dari meminta-minta, mengadakan tangan kepada orang lain. Wa'anhu, hadis yang berikutnya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Wa ahsabuhu qala wa kal qa'imi alladhi la yaftur wa kas sa'imi alladhi la yuftir. As-sa'i 'alal armalah, orang yang memenuhi kebutuhan al-armalah. Al-armalah ini adalah wanita-wanita yang kehilangan suaminya. Wanita-wanita yang kehilangan suaminya, itu suaminya meninggal atau dia ceraikan oleh suaminya sehingga tidak ada lagi orang yang menafkahinya. Karena kewajiban nafkah dalam keluarga ini adalah kewajiban suami. Laki-laki lah yang mereka berkewajiban untuk mencari nafkah, bukan perempuan. Perempuan itu kewajiban mereka adalah mengurus rumah suaminya dan mengurus anak-anaknya, mentarbiyah mereka, mendidik anak-anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tentang hal tersebut, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki lebih qawwam, yaitu lebih utama atau lebih kuat dibandingkan perempuan. Lebih berada di atas perempuan dari sisi apa? Dari sisi apa yang mereka nafkahkan, dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Maksudnya Allah SWT mewajibkan mereka. Dan bagi masing-masingnya tetap diwajibkan untuk berbuat ma'ruf terhadap yang lain. Walirrijali 'alaihinna darajah wa ashiruhunna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah. Bagi laki-laki maka dia diperintahkan untuk berbuat ma'ruf kepada istrinya, dan begitu juga istrinya berbuat ma'ruf pada suaminya. Dan perbuatan ma'ruf yang dimaksud ini berbeda-beda sesuai dengan statusnya. Ketika dia statusnya adalah sebagai suami, maka berbuat ma'rufnya adalah dengan memberikan nafkahnya. Contohnya di antaranya. Adapun perbuatan ma'ruf yang dilakukan oleh istrinya kepada suaminya, maka berbuat ma'rufnya adalah dengan mengurus rumahnya, mendidik anak-anaknya. Ini adalah perbuatan ma'ruf yang Allah SWT perintahkan, muasyarah bil ma'ruf pada masing-masing keduanya. Maka seorang wanita yang dia sudah ditinggal oleh suaminya
Dikarenakan suaminya meninggal atau dia diceraikan oleh suaminya, maka dia disebut sebagai armalah. Dan pada umumnya wanita-wanita tersebut mereka dalam kondisi yang membutuhkan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka Nabi SAW mengatakan as-sa'i alal armalah, orang yang memenuhi kebutuhan armalah. Sini memenuhi kebutuhannya yaitu apa? Mencakup maslahatnya, entah makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Maka ini makna dari as-sa'i al-mar'ah. Wal miskin, dan juga kepada seorang miskin, orang yang tidak mampu untuk mengikuti hidupnya, kal mujahidi fi sabilillah, maka orang ini seperti seorang yang berjihad di jalan Allah. Wa ahsabuhu qala, dan aku menduga beliau juga bersabda, wa kal qaimil ladzi la yaftur, dan orang ini juga seperti orang yang melakukan salat dan tidak jenuh. Wa qasaimil ladzi la yuftir, dan seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka. Ini karena orang seperti ini dia berusaha untuk melawan hawa nafsunya, kebakhilan dirinya untuk berusaha berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Di antaranya adalah al-armalah, atau kita menyebutnya wanita-wanita yang wanita-wanita janda, wanita yang ditinggal oleh suaminya, baik karena suaminya meninggal ataupun karena diceraikan oleh suaminya. Maka ini juga menunjukkan keutamaan orang yang memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan bagi orang-orang miskin dan juga para wanita-wanita yang membutuhkan. Selanjutnya, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah, yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha, wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, yang dimana makanan tersebut, dimana walimah tersebut hanya mengundang orang-orang yang tidak ada keinginan untuk makan lagi. Maksudnya orang yang sudah memiliki kebutuhan makannya. Sedangkan orang-orang yang berkeinginan untuk mendatanginya, maka mereka dilarang untuk mendatanginya. Nabi SAW bersabda, syarrut ta'am, sejelek-jelek makanan pada walimah. Walimah ini apa? Walimah ini adalah makanan yang dihidangkan untuk para tamu. Jika seorang mengundang makan bareng di rumahnya, ini namanya walimah. Dan walimah ini ada yang menjadi suatu yang sunnah muakkadah, sangat dianjurkan sekali, seperti walimatul urs, walimah pada pernikahan. Ada walimah yang sifatnya dianjurkan, namun tidak memiliki penekanan di dalam. Seperti apa? Walimah pada umumnya, walimah dalam rangka dia mengundang makan, memberikan makan, sedekah, berbuat ihsan kepada orang lain. Maka ketika seorang mengundang seorang untuk mendatangi walimah, mengundang makan, maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk tidak mengabaikan orang-orang yang juga mereka berkeinginan untuk menghadirinya. Kenapa mereka berkeinginan menghadirinya? Karena mereka butuh makan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan halangi orang-orang miskin, para fuqara untuk bisa menghadiri walimah. Karena sebagian orang itu mengadakan walimah, mengundang orang yang orang itu bahkan tidak ada keinginan untuk makan lagi. Di rumahnya sudah ada. Sedangkan orang yang di rumahnya tidak memiliki apa-apa untuk dimakan justru tidak diabaikan. Padahal dia tahu si fulan ini kalau diundang dia sangat senang karena dia tidak ada makan di rumahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang mengadakan walimah tapi dia mengkhususkan walimah tersebut hanya bagi orang-orang yang telah berkecukupan, sedangkan orang-orang yang membutuhkan tidak dia undang, bahkan dia larang untuk mendatanginya, maka ini adalah bi'sut ta'am, syarrut ta'am, sejelek-jelek
Makan ini hanya untuk apa? Hanya untuk berbangga-bangga, tidak ada nilai taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seorang itu mengadakan walimah tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat ihsan kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maka anjurannya adalah ketika seorang mengadakan walimah, maka walimah tersebut dia undang juga, di dalam walimah tersebut dia undang orang-orang yang membutuhkan, agar walimah tersebut menjadi wasilah dia untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik walimah itu adalah walimah di dalam walimatul urs maupun pada walimah yang lain. Karena tadi kita sebutkan walimah ini adalah undang makanan yang dihidangkan untuk para tamu undangan, ini namanya walimah. Apapun caranya disebut sebagai walimah. Dan ada walimah yang memang pada hukum asalnya walimah tersebut adalah apa? Adalah disunahkan, sangat dianjurkan. Seperti pada walimatul urs, seperti Nabi, karena Nabi SAW mengatakan aulim walau bisyatin, hendaknya engkau mengadakan walimah meskipun dengan satu ekor. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan memberi makan kepada para orang-orang yang membutuhkan, terlebih dalam mengadakan walimah. Hadis yang selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumil qiyamati ana wa huwa kahatain. Barang siapa dia memenuhi kebutuhan dua anak perempuan hingga keduanya mencapai usia balik, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat. Maka kelak pada hari kiamat dia akan datang kelak pada hari kiamat aku dan dia akan datang seperti ini, yaitu beliau mendekatkan jari-jarinya sebagaimana tadi beliau katakan kepada dua anak yatim. Ini menunjukkan tentang pentingnya juga mengasuh anak perempuan. Kenapa demikian? Kenapa Nabi SAW mengkhususkan pada anak perempuan? Karena anak perempuan ini secara tabiatnya lebih lemah dibandingkan laki-laki, lebih membutuhkan kasih sayang yang lebih. Bahkan ketika sudah besar pun, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan nafkah itu kepada laki-laki, bukan pada perempuan yang memberikan nafkah, yang mencari nafkah. Maka Nabi SAW mengabarkan dalam hadis ini tentang keutamaan orang yang dia memiliki anak perempuan kemudian bersabar untuk merawatnya hingga dia balik. Dan tentunya merawat ini mencakup kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan juga kebutuhan-kebutuhan rohaninya, memberikan makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, serta pendidikannya. Karena kewajiban orang tua mereka pun adalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, terutama pendidikan apa? Pendidikan agama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga anak-anak kalian dari neraka. Maka bagi para orang tua, mereka berkewajiban untuk mendidik anak-anak, terlebih anak-anak perempuan. Dan terdapat keutamaan bagi orang yang mereka bersabar dan berusaha untuk terus mendidik anak perempuan, terlebih di zaman kita sekarang. Alhamdulillah, di mana banyak wanita-wanita muslimah mereka melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah berhijab, menutup aurat mereka. Wajib orang tuanya adalah memberikan pendidikan pada anak-anaknya sejak sedini mungkin, sebelum mereka mencapai usia balik. Dijelaskan, disadarkan tentang kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para
wanita, agar mereka menutup aurat mereka, menjaga diri mereka agar tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Karena kita hidup di zaman di mana musuh-musuh Islam berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Dan fitnah yang paling mudah untuk mereka lancarkan adalah fitnah dalam urusan wanita. Karena wanita ini memiliki apa? Memiliki kondisi yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Lebih lemah dari segi akalnya, lemah dari segi fisiknya, dan lebih lemah dari segi akalnya, maksudnya dari segi berpikirnya. Itu secara umum demikian. Oleh karena itu mereka lebih mudah untuk dipalingkan atau dilancarkan fitnah kepada mereka. Maka Nabi SAW mewanti-wanti kita, wattaqun nisa, dan hati-hatilah kepada fitnah wanita. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel, ujian yang Allah SWT berikan kepada Bani Israel adalah dalam urusan wanita. Maka begitu juga umat ini, apabila wanitanya, yaitu kaum muslimat, mereka telah jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menyeret kaum laki-lakinya juga ke dalam hal tersebut, yaitu ke dalam penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW telah mewanti-wanti. Oleh karena itu, sebelum anak-anak tersebut mudah untuk dipalingkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban orang tua lah untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya, terlebih sebelum mereka mencapai usia balik. Bahkan bagi orang tua yang berusaha bersabar, berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pendidikan tersebut, Nabi SAW menjanjikan apa? Menjanjikan maksudnya kedudukan dia sama Nabi SAW adalah kahataini, seperti ini, dekat sekali, yaitu ibarat dua jari yang berdampingan satu dengan yang lainnya. Kenapa kok sampai sedemikian besarnya keutamaannya dia, sampai sedemikian dekatnya dia dengan Nabi SAW? Dikarenakan apa yang dia lakukan ini semisal dengan apa yang Nabi SAW lakukan terhadap umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi mulia SAW kepada umat manusia dalam kondisi umat manusia tersebut apa? Mereka lemah akalnya untuk mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk memberikan kepada mereka gizi iman, untuk menghidupkan hati mereka, mengembalikan mereka dari jalan yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga orang yang dia bersabar mendidik anak-anaknya, wabil khusus anak-anak perempuannya, dan tidak menafikan anak-anak laki-laki juga, untuk menjadi orang yang meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi SAW terhadap umat manusia. Itu ibaratnya apa? Tugasnya sama-sama menyirami hati-hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menyirami hati, memberikan gizi kepada hati manusia agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukannya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yang dimaksud dengan memberikan atau mengasuh anak-anak di sini bukan hanya sekedar apa? Memenuhi kebutuhan jasmaninya, namun juga memenuhi kebutuhan rohaninya. Karena sebagaimana tubuh kita ini butuh kepada gizi, maka hati kita ini pun butuh kepada gizi. Makanannya tubuh kita adalah makanan-makanan yang kita makan, bernutrisi. Maka untuk hati kita gizinya pun dengan apa? Dengan siraman iman, dengan dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berikan mau'izah dari Al-Qur'an maupun dari sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh juga memberikan gizi kepada hati kita. Maka hadis ini menunjukkan besarnya pahala yang didapatkan orang tua. Maka semakin banyak
anak, semakin besar kesempatan dia untuk mendapatkan pahala. Dengan syarat apa? Dia didik anak-anaknya untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang selanjutnya masih berkisar tentang keutamaan merawat anak. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatan. Pernah suatu ketika ada seorang perempuan mendatangiku di rumah. Dia membawa 2 anak perempuan. Perempuan ini minta-minta. Perempuan yang minta-minta. Kalau tadi pada hadis sebelumnya ada hadis bahwasanya laisal miskin alladzi tarudduhu at-tamratu aw tamratan. Hadis ini ternyata mengisahkan di masa Nabi SAW pun ada wanita yang dia minta. Nah, kayak tadi kita sebutkan ada kondisi di mana seorang itu boleh minta-minta kalau memang apa? Kondisinya dia tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dan zahirnya pada hadis ini adalah perempuan ini termasuk perempuan yang butuh. Dia membawa 2 anak perempuan. Berarti tidak ada suaminya yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Falam tajid indi syai'an." Kemudian mengatakan bahwasanya aku tidak mendapati sesuatu apapun di rumahku kecuali hanya 1 biji kurma. 1 kurma 1 biji. Fa'ataituha iyyaha. Maka aku berikan 1 biji kurma tersebut kepada perempuan tadi. Diterima perempuan tadi. Ya. Ini menunjukkan wanita ini memang betul-betul butuh. Kenapa? Hanya diberikan kurma 1 biji dia terima. Beda halnya dengan orang yang minta-minta untuk memperbanyak harta. Kalau dikasihnya sedikit, kelihatan gak senang. Tapi orang yang butuh, meskipun sedikit saja diberikan, dia akan sangat senang karena memang butuhkan. Maka wanita ini menerima 1 biji kurma yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian faqasamatha baina ibnataiha. Ternyata karena kan yang datang 3, ibu bersama 2 anak perempuan, dia belah menjadi 2, kemudian dia berikan kepada 2 anaknya dan dia tidak makan sedikit pun. Ibunya tidak makan. Tsumma qamat fa kharajat, lalu kemudian pergi. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbarahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, datang dan aku pun mengabarkannya. Karena ini hal yang sangat menakjubkan. Orang minta-minta cuman ada 1 kurma di rumah. Mending kalau 1 bungkus bisa buat makan. 1 kurma kenyang pun tidak. Mungkin mengganjal perut pun tidak terasa. 1 kurma. Belum lagi ternyata itu pun diberikan kedua anaknya. Dia tidak makan. Dia tidak makan. Maka apa tanggapan Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat ihsan kepada anak-anak perempuan tersebut, maka niscaya anak-anak itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ibtuliya bi syai'in min man ibtuliya min hadhihi al-banati bi syai'in." Barang siapa dia diuji dengan adanya anak perempuan. Apakah adanya anak perempuan buruk? Tidak. Adanya anak nikmat. Nikmat karunia dari Allah SWT diberikan anak. Namun Nabi SAW mengatakannya apa? Manipuliyah, barang siapa diuji. Karena ujian yang Allah berikan kepada manusia ini bukan dengan perkara-perkara yang buruk saja, namun kebaikan-kebaikan itu pun ujian. Seorang diberikan harta itu ujian. Seorang dikaruniai anak itu ujian. Seorang dia diberikan kedudukan yang mulia, itu pun ujian. Seorang diberikan kesehatan, itu pun ujian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Kami akan menguji kalian dengan perkara-perkara yang buruk dan juga perkara-perkara yang baik. Dalam ayat yang lain Allah SWT menegaskan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian.
Maka seorang harus tahu bagaimana dia lulus dari ujian itu. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menunaikan kewajiban dia terhadap nikmat-nikmat tersebut. Kalau nikmat itu berupa anak perempuan, maka Nabi SAW mengabarkan dalam hari ini bagaimana menunaikan hak kewajibannya, yaitu dengan berbuat ihsan kepada anak-anak perempuan tadi. Berbuat ihsannya bagaimana? Memenuhi kebutuhan hidup mereka, memberikan tarbiyah yang baik kepada mereka. Maka Nabi SAW kemudian mengomentari perbuatan wanita yang tadi minta-minta. Beliau SAW bersabda, barang siapa diuji oleh Allah dengan adanya anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat ihsan, maka anak-anak itu niscaya akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ini menunjukkan anjuran bagi para orang tua untuk berbuat ihsan kepada anak-anaknya. Karena niscaya anak-anak itulah yang akan menjadi pelindung kita dari api neraka. Jikalau kita berbuat ihsan kepada mereka dengan merawat mereka, mendidik mereka dengan benar, bahkan menjadikan mereka orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka menjadi memberi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran dan istiqomahan serta petunjuk di dalam mendidik dan merawat anak-anak kita. Hadis ini menunjukkan tentang pentingnya merawat anak, memberikan pendidikan serta berbuat ihsan kepada mereka. Yang selanjutnya masih dengan kisah yang serupa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha." Datang seorang wanita miskin bersama dua anaknya. Fat'amtuha salasata marat. Maka kemudian aku memberikannya 3 biji kurma. Dalam kesempatan yang lain diberikan 3 kurma. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan Nabi SAW juga kehidupan yang sederhana. Aisyah tidak mendapati kecuali hanya kurma. Berarti apa? Jadi bahkan roti pun tidak ada. Roti yang biasanya menjadi makanan pokok kayak itu tidak ada. Hanya ada kurma, dan itu pun tidak banyak. Hanya bisa memberikan terkadang 1 biji kurma, terkadang 3 biji kurma. Namun tetap Aisyah radhiyallahu taala berusaha untuk memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Maka kemudian Aisyah memberikan 3 biji kurma. Lalu kemudian wanita itu memberikan kepada masing-masing anaknya 1 biji kurma, dan 1 biji yang sisanya hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Fastat amatha ibnataha. Lalu ternyata tiba-tiba 2 anaknya minta lagi, baru mau dia makan, diminta lagi. Fashaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha. Maka seketika itu langsung kurma yang tadinya mau dimakan sama ibunya ini dia belah jadi 2, kemudian dia berikan kepada 2 anaknya. Mengalah dia untuk anak-anaknya. Fa'ajabani sya'nuha, kata Aisyah, maka sungguh menakjubkan perbuatan wanita tersebut. Dia sama-sama butuh, lapar dia, tapi dia lebih memberikan makan kepada anaknya. Dan demikianlah kasih sayang seorang ibu. Ya subhanallah, kita dapat seorang ibu dengan kasih sayang kepada anak-anaknya, yang dimana bahkan mereka akan mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Maka itu bukan hal yang kemudian berlalu begitu saja. Ternyata apa? Ternyata ketika itu dikisahkan kepada Nabi SAW, beliau SAW mengatakan, Innallaha qad aujaba laha bihal jannah aw a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi wanita itu surga dikarenakan apa yang dilakukan kepada kedua anaknya. Seorang wanita, seorang ibu yang dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak-anaknya, dia dijanjikan surga oleh Nabi SAW dikarenakan perbuatan ihsan yang dia lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya pintu kebaikan itu banyak. Bahkan bagi seorang perempuan yang dimana tadi kita sebutkan, perempuan ini kewajibannya adalah apa? Mengurus rumah suaminya, mengurus anak-anaknya, mengurus anak-anak suaminya. Ternyata itu bukanlah hal yang kemudian tidak mendatangkan pahala,
Bukan hal yang kemudian ini adalah sebuah kewajiban yang menjadi kewajiban tanpa memiliki keutamaan yang besar. Tidak. Bahkan kalau dia mendidik anak-anaknya dengan benar, berbuat ihsan kepada anak-anaknya dengan benar, maka ini menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana wanita ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi wanita surga ini, telah mewajibkan bagi wanita ini untuk masuk ke dalam surga. Disebabkan apa? Disebabkan anak-anak perempuannya yang dia berikan kasih sayang, yang diberikan makan, dia lebih prioritaskan dibandingkan diri. Ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi para wanita-wanita muslimah. Ada pintu kebaikan bagi mereka yang mungkin pintu kebaikan ini tidak bisa dilakukan oleh para suami. Suami di luar mencari nafkah punya kewajibannya sendiri, yang itu pun membuahkan pahala bagi mereka ketika mereka mencari nafkah dengan niatan apa? Memberikan makan kepada istri dan anak-anaknya. Maka ini menjadi sebuah sedekah yang setiap hari dia sedekahkan. Bagi para istri, bagi para wanita ketika di rumah tidak mampu untuk bersedekah karena tidak memiliki penghasilan, ternyata apa? Ada sebuah pintu kebaikan yang besar yang bisa dia lakukan di rumah. Merawat, mendidik anak-anaknya, berikan kebaikan pada anak-anaknya, maka anak-anak itu akan menjadi apa? Menjadi penghalang baginya dari neraka, menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Maka pada masing-masing yang telah Allah bukakan pintu kebaikan. Bagi suami ada pintu kebaikan yang bisa mereka lakukan, bagi istri pun memiliki pintu kebaikan yang bisa mereka lakukan, bagi anak-anak pun nanti ada pintu kebaikan yang bisa mereka lakukan dengan berbakti kepada kedua orang. Maka ini pun menjelaskan kepada kita tentang keutamaan merawat dan memperhatikan anak-anak. Kemudian terakhir dari bab ini, An Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas, itu anaknya Sa'd bin Abi Waqqas, beliau mengatakan anna lahu fadlan ala, bahwasanya beliau mengisahkan bapaknya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah suatu ketika merasa bahwasanya dia ini berhak mendapatkan lebih dari harta ghanimah dikarenakan lebih memiliki apa? Keutamaan dibandingkan para sahabat yang lain. Para sahabat lain yang dimana sebagian para sahabat yang lain tersebut adalah para kalangan du'afa, masakin. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah suatu ketika merasa bahwasanya dia memiliki keutamaan lebih dibandingkan para sahabat yang lainnya. Lalu Nabi SAW kemudian bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum? Bukankah kalian itu mendapatkan pertolongan dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh keberadaan orang-orang lemah di antara kalian? Ini menunjukkan bahwasanya ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini pertolongan, rezeki Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan turunkan, itu disebabkan keberadaan orang-orang lemah, para fuqara, para masakin yang berada di tengah-tengah kita, yang dimana ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa dengan tulus dan ikhlas, lebih dekat diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang tidak dalam kondisi seperti mereka. Karena kondisi mereka yang dimana kondisi mereka adalah para fuqara, para masakin, menjadikan mereka tidak melirik kepada kehidupan dunia. Mereka sudah tidak mendapatkan kesenangan dunia, sehingga apa? Mereka menjadi fokus pada akhirat, sehingga ketika mereka berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi lebih ikhlas dan lebih tulus di dalam menengadahkan tangan mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Allah turunkan pertolongannya, Allah berikan rezekinya kepada kaum muslimin disebabkan doa-doa mereka. Di sini menunjukkan apa? Di sini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab ini menunjukkan tentang pentingnya peran para du'afa, orang-orang lemah, baik dari kalangan para fuqara, para masakin, orang-orang yatim dan juga orang-orang yang memiliki kondisi lemah yang membutuhkan. Tetap mereka ini memiliki keutamaan
keutamaan di tengah-tengah kaum muslimin, karena di antara mereka ada orang-orang yang ketika mereka berdoa Allah SWT akan kabulkan doanya, dikarenakan keikhlasan dan ketulusan yang ada di dalam hati mereka. Meskipun tidak menafikan keikhlasan ketulusan itu ada di kalangan orang-orang yang kaya dan berkecukupan, namun pada umumnya atau kebanyakannya dari kalangan para fuqara dan masakin, mereka lebih di sebagian di antara mereka atau kebanyakan banyak di antara mereka yang mereka lebih tulus dan lebih ikhlas ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara mereka ada orang-orang yang memang kefakirannya, kemiskinannya bukan karena tidak sanggup untuk mencari dunia, namun dikarenakan apa? Dikarenakan mereka meninggalkan dunia untuk lebih fokus kepada ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya keberadaan mereka tidak boleh kemudian diabaikan. Bahkan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas merasa bahwasanya lebih memiliki keutamaan, lebih memiliki peran di kalangan kaum muslimin ketika itu dibandingkan sahabat-sahabat yang lain yang kondisi mereka adalah du'afa, Nabi SAW kemudian mengatakan, bukankah kalian itu mendapatkan pertolongan dan mendapatkan rezeki dari Allah SWT dikarenakan keberadaan orang-orang lemah di antara kalian, yaitu dikarenakan doa-doanya mereka, dikarenakan ketulusan mereka, dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa mereka. Karena di antara sebab terijabahnya doa adalah ketika apa? Ketika seorang dalam kondisi mudhar, dalam kondisi sangat membutuhkan, sehingga tulus hatinya, ikhlas. Kalau kita sudah ditimpa kondisi yang sangat sulit, sudah merasa tidak ada lagi jalan keluar kecuali hanya mengarahkan tangan kepada Allah SWT, muncullah keikhlasan. Kalau kita Allah SWT sebutkan, amma yujibul mudhtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Siapa yang akan mengabulkan doanya orang yang mudhtar, doa orang yang sangat berkebutuhan? Maka disebutkan bahwa di antara doa yang mustajab adalah doanya musafir. Kenapa? Karena pada zaman dulu kalau kita lihat orang safar itu, perjalanan safarnya akan menjadikan dia dalam kondisi yang sangat membutuhkan, jauh dari rumah, makanan pun bisa jadi habis, perjalanan pun sangat melelahkan, kondisinya sangat butuh pada pertolongan, sangat butuh kepada penjagaan dan perlindungan dari Allah SWT. Maka ketika dia berdoa mengarahkan tangan kepada Allah SWT, dia akan dijanjikan untuk diijabahi doanya. Begitu juga kadang para du'afa, maka keberadaan mereka bisa jadi merupakan sebab dibukakannya pintu-pintu kebaikan bagi umat manusia. Maka tidak boleh seorang pun untuk meremehkan saudaranya apapun keadaannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dianggap melakukan sebuah keburukan ketika apa? Ketika dia memandang rendah saudaranya. Khani wa akhwati fiddin azani Allah iyyakum. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha untuk saling memperhatikan di antara kaum muslimin agar kita bisa mengetahui siapa yang membutuhkan di antara mereka dan kita bisa memberikan bantuan kepada mereka, serta semoga Allah Subhanahu menjaga iffah, kemuliaan diri kaum muslimin agar mereka tidak mudah untuk meminta-minta, agar mereka juga bisa mendapatkan kebutuhan mereka, kebutuhan hidup mereka, dan dimudahkan apa yang mereka butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa harus meminta-minta kepada manusia. Demikian wasallallahu Nabi Muhammad